Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu sel darah putih dan trombosit. Next. Anggota kelompok ada saya, Intan Citra, Muhammad Rifki, Muhammad Septo, Regina Primayani, dan Sahwan Wasis. Next. Pendahuluan. Sel darah putih merupakan salah satu bagian dari susunan sel darah manusia yang memiliki peranan utama dalam hal sistem imunitas. Sel darah putih atau leukosit dibagi menjadi 5 jenis berdasarkan bentuk morfologinya, yaitu basofil, eosinofil, neutrofil, limfosit, dan monosit. Trombosit atau platelet adalah jenis sel darah yang bertanggung jawab untuk pengumpulan darah normal. Produksi trombosit dikendalikan oleh hormon yang merangsang produksi dan pematangan megakariosit yang akhirnya menghasilkan trombosit, yaitu trombopoietin. Next. Yang selanjutnya ada pembahasan diferensiasi leukosit. Defensif yaitu mempertahankan tubuh dari benda-benda asing yang dilakukan oleh neutrofil dan monosit. Reparatif yaitu memperbaiki jaringan yang rusak yang dilakukan oleh basofil. Memiliki fungsi untuk melindungi tubuh dari infeksi, penyakit menular, dan zat asing lain. Baik, selanjutnya yaitu pembuatan preparat. Pembuatan preparat apus darah ini menggunakan suatu metode yang disebut metode oles atau biasa disebut metode smear. Metode tersebut merupakan suatu sediaan dengan jalan mengolas atau membuat selaput dan substansi berupa cairan di atas gelas benda yang bersih. Dan juga bebas lemak untuk kemudian setelah itu difiksasi, diwarnai dan ditutup pada menggunakan gelas penutup. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu blood lancet fan, alkohol 70%, kapal warna games, aquades, pewarnaan, dan juga bunsen. Next. Adapun prosedur yang dilakukannya, yang pertama pengambilan darah menggunakan jarum blood lancet yang sudah dibersihkan dengan alkohol 70%. Lalu setelah itu tetesan darah pada gelas benda pada posisi normal dari gelas. Lalu benda gelas ditegakkan sebelah kiri tetesan darah dengan kemiringan gelas dengan kemiringan 45 derajat. Sehingga terbentuk film darah yang baik atau tipis dan rata selama 3 menit. Kemudian film darah dikeringkan pada pewarnaan yang datar dan bersih selama 5 menit. Setelah itu permukaan film darah difiksasi dan fiksasi metil alkohol lalu dikeringkan sampai 5 menit. Next. Setelah itu kemudian di semua permukaan film darah diwarnai dengan deteksi zat warna gemsa sebanyak 3%. Zat warna gemsa 3%, lalu dikeringkan sampai kering selama 40 menit. Setelah itu film darah dicuci dengan aqueous dingin yang sudah dididihkan selama 1 menit. Lalu label dilekatkan pada ujung kanan gelas benda. Lalu yang terakhir preparat siap diamati di bawah mikroskop. Selanjutnya, ada perhitungan TLC. Hitung jumlah leukosit menyatakan jumlah leukosit per liter darah atau per mililiter kubik atau mikroliter atau unit konvensional. Metode pemeriksaan hitung jumlah leukosit ada dua, yaitu cara manual dan cara elektronik atau otomik. Manual. Pengertiannya yaitu cara manual dilakukan dengan menghitung leukosit secara visual dengan mikroskop. Kesalahan cara ini adalah sebesar 15%. Untuk bahannya sendiri yaitu larutan truk yang berisi asam asetat glasial 15 ml, gentian violet 1% 1 ml, dan aquades 475 ml. Untuk prinsipnya sendiri yaitu darah diencerkan dengan asam lemah, sel-sel selain leukosit akan dilisiskan dan darah menjadi encer, sehingga leukosit akan lebih mudah untuk dihitung. Untuk alat-alatnya sendiri,
Yang pertama ada mikroskop, kedua ada bilik hitung dengan kaca penutupnya, yang ketiga ada pipet leukosit beserta karet pembuluhnya, dapat juga menggunakan mikropipet dengan tipnya. Yang keempat ada tabung reaksi, dan yang terakhir ada pipet Pasteur. Selanjutnya yaitu prosedur. Yang pertama, meletakkan bilik hitung pada meja preparat mikroskop, gunakan perbesaran 10 kali. Kurangi cahaya yang masuk dengan mengecilkan diafragma. Pengamatan difokuskan pada bidang-bidang bergaris dalam bilik hitung. Lakukan penghitungan leukosit pada 4 bidang besar bilik hitung. Semua sel yang menempel garis batas sebelah kiri dan atas dihitung, sedangkan semua sel yang menempel garis batas sebelah kanan dan bawah tidak dihitung. Selanjutnya, seluruh sel leukosit yang ditemukan dalam 4 kota besar dicatat, kemudian dilakukan penghitungan menggunakan rumus-rumus yang ada untuk menentukan jumlah leukosit per mililiter kubik atau mikroliter darah. Selanjutnya, jika jumlah sel terlalu rendah, perlu dilakukan penghitungan lagi dengan pengenceran yang diperkecil. Sebaliknya, jika jumlah sel terlalu tinggi, maka pengenceran diperbesar. Jika pengenceran menggunakan pipet leukosit, maka dapat diganti dengan pipet eritrosit. Next. Selanjutnya yaitu penghitungan BLC. Hitung jenis leukosit adalah penghitungan jenis leukosit yang ada dalam darah berdasarkan proporsi atau persen tiap jenis leukosit dari seluruh jumlah leukosit. Untuk mendapatkan jumlah absolut dari masing-masing jenis sel, maka nilai relatif persen dikalikan jumlah leukosit total. Next. Berikut adalah gambar lapang pandang. Dari yang pertama itu limfosit, yang B monosit, yang C monosit, yang D limfosit, yang E heterofil, F limfosit dan eosinofil, G eosinofil, H basofil, dan I trombosit. Selanjutnya yaitu ada perhitungan trombosit. Hitung jumlah trombosit atau disebut dengan platelet atau PLT merupakan pemeriksaan untuk menentukan jumlah trombosit dalam 1 mikroliter darah. Satuan yang digunakan untuk hitung jumlah trombosit adalah sel mililiter atau 10 kubik sel per mililiter dikali 10 pangkat 6 sel per mililiter. Selanjutnya itu nilai normal untuk trombosit adalah 150 sampai 40.000 mililiter. Prosedurnya yaitu perhitungan trombosit manual menggunakan hemositometer. Prinsip hitung jumlah trombosit secara manual ini adalah sampel darah diajarkan pengenceran menggunakan oksalat 1% yang menyebabkan darah menjadi rilis. Trombosit kemudian dihitung menggunakan mikroskop. Hasil perhitungan diperiksa ulang dengan menggunakan pemeriksaan trombosit pada lapisan yang diwarnai dengan white atau ginza. Kesimpulannya adalah sel darah putih dibagi menjadi 5 jenis tipe berdasarkan bentuk morfologinya, yaitu basofil, eosinofil, neutrofil, limfosit, dan monosit. Trombosit merupakan sel darah yang bertanggung jawab untuk pembekuan darah menggunakan penggumpalan darah normal. Berikut daftar pustaka dari PPT kami. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.